Baik, semangat. Terima kasih Pak El, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Wow, saya langsung di spotlight nih ya. Tiba-tiba saya udah kelihatan besar aja di layarnya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Heri, Pak Iskandar, Bu Nurni, Bu Tio, dan juga Pak El, dan juga Bapak Ibu yang semua yang hadir pada kesempatan hari ini, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama sharing, begitu Bapak Ibu ya. Saya bilang kalau training itu lebih enak sharing, begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini berarti sudah kedua kalinya saya berbagi sharing bersama dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di GAM3 ini. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu di sini dalam keadaan yang sehat, karena kalau kita dalam keadaan yang sakit, mungkin Bapak Ibu tidak bisa bersama-sama join dengan kita pada saat ini juga. Dan yang paling penting, kesehatan itu sekarang mahal banget harganya Bapak Ibu ya. Kalau melihat wajah Bapak Ibu di sini semuanya, walaupun memang ada beberapa yang tidak membuka kameranya, saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang happy, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak Ibu sebagian belum ada yang mengenal saya, jadi saya ingin memperkenalkan diri kembali, begitu Bapak Ibu ya. Nama saya Gani Ebenata Sinuraya, bisa memanggil saya dengan Gani. Saya adalah area trainer untuk West, Bapak Ibu. Jadi untuk wilayah West itu ada dari Aceh sampai dengan daerah Batam dan Tanjung Pinang, gitu Bapak Ibu. Dan domisilinya ada di Medan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin main-main atau nanti saya juga main-main ke kantor GAM3, itu bisa Bapak Ibu. Saya kantornya di SO Medan, Bapak Ibu ya. Sudah pasti tahu dong kantor kita yang di Medan, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini itu saya akan nanti sharing mengenai materinya Be Adapt, Be a Winner, Bapak Ibu ya. Artinya untuk menjadi seorang pemenang kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, begitu Bapak Ibu. Kalau keadaan yang sekarang ini kondisi pandemi COVID-19 ini belum berakhir Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang si COVID ini, saya itu rasanya nggak rela gitu mengucapkan selamat ulang tahun begitu ya. Tidak terasa udah 1 tahun juga si COVID itu ada di seluruh penjuru dunia ini Bapak Ibu ya. Tepatnya bulan Maret, dan kemarin beberapa hari yang lalu itu ada lagi katanya, ada varian terbaru dari Inggris, dan di Indonesia sudah ada 2 kasus, tepatnya itu ada di wilayah Karawang, Bapak Ibu ya. Begitu. Jadi semoga materi ini juga bisa membawa kita kepada kemenangan dengan menyesuaikan keadaan kita, dan satu, jangan jadikan keadaan yang sekarang untuk menghalangi Bapak Ibu menjadi pemenang di tahun ini. Begitu Bapak Ibu, saya akan share untuk materi kita pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah slide saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya, sebentar saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, ini tadi Bapak Ibu ya, Be Adapt, Be a Champion atau Be a Winner Bapak Ibu ya. Kita menginginkan sepanjang tahun 2021 ini, dan nanti kita memasuki tahun 2022, kita menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang juara Bapak Ibu. Tadi Pak El di depan itu sudah mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu banyak sekali peluru-peluru yang dipersiapkan oleh perusahaan kita, yaitu Panindaichi Life, guna untuk membakar semangat Bapak Ibu untuk meraih apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan atau yang disebut dengan goal setting di awal tahun kemarin Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai seorang juara Bapak Ibu, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu di sini semuanya, antara juara dan pemenang itu memang bisa perkataannya hampir sama begitu Bapak Ibu. Tapi menurut Bapak Ibu di sini, arti pemenang dan arti juara itu sama atau tidak Bapak Ibu? Ada yang ingin sharing di sini Bapak Ibu? Dipersilahkan. Saya nggak enak nih kalau misalnya saya minta sharing Pak Heri, Pak Iskandar, Bu Nurni, Bu Tio gitu, atau Bu Rosni gitu, atau di sini juga ada Pak Ciko begitu ya. Ayo Bapak Ibu, seperti ini Bu Reni, apakah kita sudah pernah ketemu Bu Reni? Mau sharing Bu? Antara menurut Ibu antara pemenang dan antara juara itu sama atau tidak?
Atau ada yang lain ingin sharing? Dipersilahkan loh Bapak Ibu. Jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita malu-malu nanti closingnya juga malu-malu begitu Bapak Ibu. Nanti produksinya juga malu-malu begitu loh Bapak Ibu ya. Kita nggak mau kan kalau produksi kita malu-malu Bapak Ibu. Ayo dipersilahkan Bapak Ibu. Atau di kolom chat, tidak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau kedengaran suaranya atau mungkin Bapak Ibu sedang berada di luar, di kolom chat juga boleh kok Bapak Ibu. Ayo dipersilahkan. Atau Pak El yang ingin sharing di sini. Ayo Bapak Ibu. Kalau menurut saya juara itu hanya kayak sekali gitu kebetulan. Tapi kalau champion itu yang juga pemenang itu dia bisa berkali-kali. Bahkan dalam situasi apapun dia tetap menjadi pemenang. Yes, betul sekali. Itu semuanya udah benar banget ya Pak El ya. Luar biasa. Dan saya yakin juga Pak El akan menjadi pemenang berkali-kali Pak ya. Bukan hanya di tahun ini tapi di tahun-tahun mendatang gitu Pak El ya. Baik, terima kasih loh Pak El. Ditunggu sebentar Bapak Ibu, ada kendala sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah pasti ya ini kalau ada aturan mainnya gitu ya. Ini aturan mainnya, kita sama-sama menjaga ketertiban dengan mematikan audio. Tepat waktu sudah. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah hadir tepat waktu semuanya. Nanti juga Bapak Ibu saya minta apabila memang memungkinkan untuk menyalakan video dan partisipasi aktif Bapak Ibu ya, karena walaupun kita memang tidak bertemu secara langsung di sini Bapak Ibu, saya inginkan partisipasi yang sangat aktif dari Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, di sini sebelum saya masuk selanjutnya, di sini Pak Ciko tadi sudah sharing juga. Bedanya hanya di mental dan di attitude. Yes, betul sekali Pak. Itu juga hal yang sangat benar. Terima kasih Pak Ciko ya. Pak Ciko ini juga orang yang luar biasa loh. Karena di setiap training itu Pak Ciko itu hampir hadir, apalagi di setiap training leader gitu. Dan setiap training itu Pak Ciko itu mau untuk sharing. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Nah, ini adalah tujuan dari kita mempelajari atau sharing pada kesempatan hari ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini masih berhubungan dengan tadi ya, kita sama-sama dapat memaknai bagaimana situasi COVID-19 ini secara positif Bapak Ibu. Dan itu sudah kita buktikan di tahun 2020 kemarin, kita sama-sama berhasil melewati semua yang disebut orang dengan sebutan tahun 2020 itu tahun yang ampun-ampunan begitu, tapi tidak berlaku bagi Bapak Ibu di sini semuanya, karena Bapak Ibu berhasil untuk melewati itu semuanya Bapak Ibu ya. Dan setelah itu Bapak Ibu memiliki kepercayaan diri bahwa diri Bapak Ibu adalah pemenang dan dapat melakukan dan mampu closing dengan mudah Bapak Ibu, dan itu sekali lagi sudah Bapak Ibu buktikan. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa menciptakan peluang-peluang untuk closing di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu ya. Dan setelah itu di sini harapannya tadi kan sudah dibuka juga oleh Pak El, sudah ada beberapa dari week yang pertama sudah berhasil melakukan 1 closing atau 2 closing, dan setelah mengikuti training ini diharapkan Bapak Ibu mungkin setelah training ini langsung Bapak Ibu bisa langsung prospek, bisa langsung closing. Karena bagi kita semuanya yang bergerak dalam bidang industri asuransi ini, yang namanya Sabtu Minggu itu bukan hari libur Bapak Ibu ya. Justru dari Senin sampai Minggu itu adalah hari produksi Bapak Ibu ya. Jadi walaupun weekend, kita bisa saja santai-santai ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita, dengan sanak saudara kita gitu, tapi di balik ngobrol-ngobrol tersebut sebenarnya ada makna yang ingin kita sampaikan begitu Bapak Ibu ya. Kita bukan untuk menjual ya, memang intinya menjual, tetapi kita bisa sharing mengenai apa sebenarnya asuransi itu untuk kehidupannya mereka begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini apakah memang Bapak Ibu sampai sekarang sudah 1 tahun yang namanya kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu misalnya nih saya tanyakan, tadi kan kita memang harus berpikir positif Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi, waktu pandemi COVID-19 ini, itu di awal Maret ya, di Maret di tahun 2020 kemarin, itu saya secara pribadi itu Bapak Ibu ya, saya lebih enak cerita pengalaman saya pribadi begitu Bapak Ibu ya. Ketika itu saya langsung bilang, wow ini sampai kapan gitu ya. Waktu awal-awal itu ada ketakutan tersendiri bagi saya Bapak. Jujur, ada ketakutan tersendiri bagi saya. Saya sampai memang tidak keluar rumah. Waktu di kantor lama pun itu ada aturan WFH,
dan akhirnya saya bosan untuk WFH dan saya memberanikan diri untuk bekerja dari kantor, WFO begitu Bapak Ibu. Dan ketika pandemi ini terjadi Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi itu lebih khawatirnya kepada ketika saya beraktivitas di luar rumah, saya memiliki anak kecil ya, anak saya masih berumur 3 tahun. Itu kalau misalnya saya pulang ke rumah, ya namanya anak-anak begitu ngeliat orang tuanya pulang Bapak Ibu ya, pengen langsung meluk, pengen langsung nanya begitu kan. Anak saya kebetulan manggil saya dengan Bapak gitu. Pak, tadi Oswin namanya Bapak Ibu ya. Pak, Oswin udah selesai makan. Pak, Oswin mau cium Bapak. Pak, Oswin mau peluk Bapak. Bapak bawa apa gitu. Saya langsung bilang, tunggu dulu, nak. Tunggu dulu. Bapak belum mencuci tangan, Bapak belum mandi, Bapak masih dari luar begitu. Itu kekhawatiran saya, Bapak Ibu. Karena begitu saya keluar aktivitas dari luar rumah, begitu masuk rumah, saya itu harus istilahnya seperti mensterilkan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Dan waktu itu sempat ya di awal-awal, saya bilang kalau misalnya saya masuk rumah, saya disemprot dengan cairan disinfektan, Bapak Ibu. Dan itu terjadi loh, Bapak Ibu. Itu yang nyemprotin langsung anak saya yang umur 3 tahun itu. Pak, semprot dulu, begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sekarang pun kalau kita nerima paket di rumah ya, itu kita langsung semprot Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ya sometimes juga lupa, karena lama-lama aduh bosan, tapi lama-lama kita menjadikan suatu kebiasaan begitu Bapak Ibu. Jadi saya tidak ingin, sekali lagi saya kubur kebiasaan saya dengan ketakutan saya tadi dengan hal yang positif, karena memang ternyata ada hal yang positif yang bisa diambil di sini Bapak Ibu. Bagaimana hal yang positif? Kita rajin cuci tangan, kita menjaga makanan kita hidup sehat, begitu Bapak Ibu, dan rajin olahraga, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya saya tanyakan nih, ya tadi kan saya sudah berbagi dengan Bapak Ibu sendiri. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sih Bapak Ibu untuk meniatkan membuat situasi ini menjadi lebih baik, Bapak Ibu? Yuk, jangan Pak Ciko dong, saya mau yang lain, mau dengar suaranya, atau misalnya ingin melihat chat yang lain, kata Pak Ciko, wah Pak Gani membatasi saya nih, gitu ya. Enggak Pak Ciko, bukan membatasi Pak Ciko ya, bukan membatasi di sini Pak Ciko. Tapi saya ingin lihat partisipasi dari Bapak Ibu yang lainnya. Yuk, dipersilakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu meniatkan diri Bapak Ibu untuk melihat situasi ini menjadi lebih baik Bapak Ibu. Yuk, sama-sama sharing di sini Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu. Nanti Pak El aja yang buka suara nih. Tiba-tiba nanti Pak Iskandar yang buka suara di sini, atau Pak Heri di sini nanti buka suara ya. Oh, betul kan saya kan? Pak Iskandar yang benar ada di kolom chat nih ya. Beradaptasi secepatnya. Yes, itu juga benar sekali Pak. Harus beradaptasi dengan secepatnya. Karena kalau kita tidak beradaptasi, ya otomatis ketakutan itu selalu menghantui kita Bapak Ibu. Masa kita berdiam terus di rumah begitu Bapak Ibu ya. Bosan Bapak Ibu kalau diam terus di rumah. Betul, saya orangnya nggak bisa diam di rumah begitu Bapak Ibu. Awal-awal sih bisa, tapi lama-kelamaan aduh ampun, pusing kepala, bukan Barbie ya, kepala Ken gitu ya, pasangannya Barbie Bapak Ibu ya. Pintar banget ini trenernya ngeles ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf, ada kendala. Oke, nah di sini Bapak Ibu, apa sih intensi spesifik Bapak Ibu terkait dengan pencapaian goal Bapak Ibu di tahun 2021 ini dengan situasi seperti ini? Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu sudah menciptakan di awal tahun kemarin, saya sudah menciptakan goal setting saya di tahun 2021. Walaupun kondisi seperti ini, saya harus menjadi seorang pemenang. Misalnya di sini Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung, Bapak Ibu harus mempunyai target untuk yang namanya Bapak Ibu sama-sama nanti berangkat ke Bali. Misalnya Bapak Ibu juga yang sudah lama join ada di sini, Bapak Ibu harus capai yang namanya PWC Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Kalau saya secara pribadi, kalau saya di posisi Bapak Ibu saat ini misalnya, begitu Bapak Ibu ya, jujur, trip-trip dari perusahaan kita itu trip yang luar biasa loh Bapak Ibu. Dan juga mungkin kontes-kontes internal yang diadakan oleh GAM3 tersebut. Tadi saya begitu melihat yang namanya Samsung Tab, setelah itu juga tadi ada hadiah tersendiri gitu Bapak Ibu ya. Saya itu orangnya senang berkompetisi Bapak Ibu. Saya itu senang mendapatkan hadiah Bapak Ibu.
begitu dia. Tapi dengan cara apa? Dengan cara usaha dong. Tidak bisa berdiam diri saja, Bapak Ibu. Ya. Nah, dan satu Bapak Ibu, kenapa hal ini yang tadi sudah Bapak Ibu ciptakan seperti kata Pak Iskandar, harus beradaptasi dengan secepatnya, harus melihat situasi ini secepatnya untuk menciptakan diri Bapak Ibu menjadi orang-orang yang lebih berproduksi lagi di tahun 2021 ini. Kenapa sih ini penting untuk kita Bapak Ibu ya? Itu juga yang harus Bapak Ibu terapkan. Kenapa ini penting bagi saya, bagi GAM3, bagi Paninda IC Life, bagi keluarga saya, dan bagi orang-orang yang saya cintai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu di sini juga ya, siapa sih yang cocok jadi pemenang Bapak Ibu? Siapa yang cocok jadi pemenang Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu ada dong, aktif Bapak Ibu. Siapa yang cocok jadi pemenang? Apakah hanya Gani? Apakah hanya seorang Gani cocok jadi pemenang di sini Bapak Ibu? Apakah, ya baik ada di kolom chat ini Bapak Ibu ya, saya sambil lihat chat ya. Ya, saya gitu ya. Oke, ini Bapak atau Ibu nih? Saya mohon maaf ini. Hansin ini Bapak atau Ibu ya Pak El ya? Tergantung Pak Gani mau panggil apa, Ibu atau Bapak. Oh, dari suara. Oh, dari suaranya udah kelihatan. Itu Pak Irwan yang ngomong. Oke, sip. Thank you Pak ya. Saya, siapa yang cocok jadi pemenang? Yes, saya yakin Bapak Ibu pun di sini langsung menunjuk diri Bapak Ibu. Saya yang harus menjadi pemenang. Saya adalah pemenang Bapak Ibu. Jujur kalau misalnya saya lagi klip yang saya katakan tadi ya, lebih enak itu berbagi dengan pengalaman diri sendiri. Kalau di Paninda IC Life itu sendiri, di Akademi Bisnis, di agensi Bisnis Academy itu ada beberapa orang trainer sesuai dengan areanya masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Walaupun kita sebagai satu tim Bapak Ibu, tetapi yang namanya kita ingin meraih misalnya ada pemilihan the best trainer misalnya begitu Bapak Ibu. Jujur itu saya langsung pribadi sendiri, wah walaupun saya baru join di Paninda IC Life ini, Desember kemarin saya baru join, saya harus bisa menjadi the best trainer gitu. Dan setelah itu kalau misalnya trainer ada kesempatan juga loh untuk jalan-jalan di tahun ini, nah itu saya mau nggak mau apapun saya lakukan, tapi hal yang positif. Misalnya, Gan ngisi training malam ya, oke lanjut seperti ini. Pak El bilang, Pak Gani boleh nggak ngisi berbagi sharing di hari Sabtu gitu jam 2 siang. Mainkan Pak El, ngapain saya takut gitu, begitu Bapak Ibu ya. Karena daripada kita berdiam diri Bapak Ibu, tidak akan menjadikan diri kita menjadi pemenang Bapak Ibu. Karena untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu ya, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus juga mempunyai aktivitas yang rutin yang kita lakukan secara terus-menerus dan kontinu, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, siapa ya? Di sini lagi-lagi kita harus menanya, siapa saja yang sebenarnya paling cocok untuk menjadi seorang profesi yang menjual dan atau yang bisa menjual dengan mudah dan cerdas, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ini ada perbedaan katanya atau sama saja Bapak Ibu? Atau hanya perbedaan di persepsinya saja Bapak Ibu ya? Siapa saja yang sebenarnya paling cocok untuk menjadi seorang penjual dan atau yang bisa menjual dengan mudah dan cerdas? Ini berbeda sebenarnya Bapak Ibu. Siapa saja sebenarnya bisa menjadi seorang penjual Bapak Ibu? Bisa, saya juga bisa Bapak Ibu. Seorang trainer itu paling banyak loh godaan untuk gabung menjadi seorang agent Bapak Ibu. Karena kan banyak yang bilang, Pak Gani kan udah belajar banyak ilmu, udah tahu produk, gampang dong Pak kalau untuk menjadi seorang agent gitu. Bisa untuk menjual, tapi mungkin tips and triknya itu Bapak Ibu, itu Bapak Ibu yang miliki. Saya nggak miliki mungkin begitu Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga nanti harus belajar banyak dari Pak Heri, dari Pak Iskandar, dari Pak Ciko, dari Bu Nurni, misalnya dari Bu Tio di sini, mungkin dari Pak El juga. Bagaimana tips and trick untuk menjual dengan mudah dan cerdas? Bisa, siapa saja bisa menjual, tetapi untuk menjual dengan cerdas dan mudah, itu tidak kita dapatkan dengan gampang. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Saya sambil buka kolom chat ya Bapak Ibu ya, supaya lebih beraktif, lebih aktif lagi ya. Semua orang adalah penjual, betul ya, yang seperti saya katakan tadi ya Pak Ciko ya, semua orang adalah penjual. Dan juga di sini dari adminnya GIM3, semua orang yang mau melakukannya. Yes, betul. Tetapi memang untuk menjual dengan mudah dan cerdas, itu semua orang mempunyai cara-cara yang berbeda, begitu ya. Ini kenapa ya saya. Dan siapapun yang mau menjual ya, siapapun yang mau menjual itu bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu di sini sekali lagi tips and triknya, Bapak Ibu di sini mungkin yang baru bergabung di sini bisa belajar dengan leader-leader Bapak Ibu ya. Belajar dengan leader-leader Bapak Ibu. Di sini leader-leadernya juga saya percaya jadi leader-leader yang luar biasa Bapak Ibu ya. Karena dengan kita istilahnya kalau saya pakai itu dengan istilah ATM Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ada yang baru join di sini, yang baru join bersama-sama dengan GIM3 dengan Panindia IC Live, ATM. ATM itu apa? Amati, tiru dan modifikasi ya. Bapak Ibu jangan khawatir, misalnya ada agent baru yang mengatakan, saya nggak bisa ngomong, saya tidak bisa prospek, saya aja ketemu orang itu deg-degan, begitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, pasti leader Bapak Ibu tidak akan membiarkan Bapak Ibu langsung terjun, begitu ya. Pasti ditemani, ayo dong Ko, ayo dong Ci, temanin saya, join field, begitu ya. Ada nih prospekkan, bagus, gitu ya. Nanti saya lihat dulu Koko atau Cici bagaimana cara prospek. Dari setelah itu, amati bagaimana cara prospeknya, dengan cara ngomongnya, dengan cara menyampaikannya, berkomunikasi dengan calon prospektan tersebut. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ATM. Itu juga berlaku bagi kami untuk trainer itu ATM. Jadi kalau saya ya masih dibilang junior pun, walaupun sudah beberapa tahun sebagai seorang trainer di bidang insurance, saya itu banyak belajar dengan para senior saya, begitu Bapak Ibu. Saya metodenya, kalau saya misalnya saya ambil dari dunia trainer begitu Bapak Ibu, dan sih juga Pak Iskandar, saya udah dapat ini ya Pak, dapat bocoran kalau Pak Iskandar juga waktu itu pernah menjadi seorang trainer ya Pak Is ya. Saya itu adalah kalau misalnya bisa bertatap muka Bapak Ibu ya, waktu itu ada kelas tatap muka, saya itu ambil handphone saya rekam. Kalau misalnya secara virtual seperti ini, saya buka recorder Bapak Ibu. Jadi nanti begitu selesai itu training itu selesai, saya dengarkan lagi rekaman tersebut. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Begitu ya, untuk Bapak Ibu yang baru join yang ada di sini Bapak Ibu. Dan satu Bapak Ibu ya, di sini tadi kan siapa? Dan ada juga lagi yang mengatakan percaya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Percaya. Jangan Anda percaya bahwa siapapun yang ingin menjual dengan mudah dan cerdas bisa menjual dengan mudah dan cerdas ya. Ini yang seperti perkataan saya tadi ya. Jangan percaya bahwa siapapun yang ingin menjual dengan mudah dan cerdas bisa menjual dengan mudah dan cerdas. Tidak semua orang bisa melakukannya Bapak Ibu. Mungkin banyak yang mengatakan saya kemarin bisa berhasil untuk closing ene-ono begitu Bapak Ibu. Tanya jualannya gimana gitu ya. Kita tanya dengan mereka, sharing dong gitu ya. Kalau kita merasa kesulitan, sharing dong. Kemarin gimana sih kamu bisa untuk prospek dapatnya banyak, closingannya besar, preminya juga gede-gede gitu ya Bapak Ibu ya. Karena pasti mereka juga dengan menjual tersebut membutuhkan usaha Bapak Ibu ya. Untuk supaya usaha tersebut bisa dijalani dengan mudah dan cerdas. Mungkin mereka pertama melakukan interview, ya fact finding begitu. Setelah itu juga mungkin tidak langsung closing pada saat itu. Bisa saja di antara 10 pertemuan, di pertemuan ke-10 baru bisa closing, gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan percaya bahwa siapapun yang ingin menjual dengan mudah dan cerdas bisa menjual dengan mudah dan cerdas. Begitu Bapak Ibu. Temukan tips and trik tersebut bersama para leader Bapak Ibu yang di sini, dan juga mungkin para leader dan Bapak Ibu yang di sini, ada yang leader-leader di sini Bapak Ibu, terus belajar mengembangkan juga, menciptakan juga agent-agent di bawah Bapak Ibu untuk menjadi top leader juga seperti Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, di sini ada juga yang namanya keajaiban Bapak Ibu ya.
miracle, Bapak Ibu. Saya sangat percaya dengan yang namanya keajaiban. Tapi keajaiban tersebut harus disertai dengan doa dan usaha. Begitu Bapak Ibu ya. Yes, Pak Heri. Nanti saya jangan dihapus dulu Pak ya kata-katanya, saya mau capture nih Pak Heri ya. Kata Pak Heri di sini. Siapapun yang mau pasti bisa. Dan yang lebih penting adalah jangan pantang menyerah, maksudnya ya Pak. Jangan pantang menyerah, terus belajar, dan action. Yes, benar banget Pak. Karena kalau misalnya kita bilang, saya bisa, tapi tidak ada actionnya, itu sama dengan yang namanya nol besar. Begitu Bapak Ibu. Dan juga ada yang mengatakan, sudahlah, Tuhan sudah menggariskan kehidupan saya. Begitu Bapak Ibu. Oh, jadi kalau misalnya kayak gini, saya ambil contoh deh, gampangnya. Bukan untuk membandingkan ekonomi misalnya Bapak Ibu ya. Ini deh mudah gampangnya ya. Saya itu kan beberapa itu saya sudah saling follow-followan begitu Bapak Ibu ya di Instagram dengan para agent-agent yang ada di Paninda DIC Live itu. Saya itu kadang iri loh Bapak Ibu ya. Masa gini kata-katanya, baru join 3 bulan, baru join 6 bulan, dia udah foto dengan mobil mewahnya Bapak Ibu. Setelah itu baru menjalankan bisnis ini 1 tahun, udah mendapatkan rumah kedua. Atau misalnya seperti yang ke Sabtu kemarin waktu Grand BOP, Pak Indra Tatum, begitu Bapak Ibu ya, dengan usia 34 tahun, begitu sudah mempunyai banyak aset Bapak Ibu. Nah, kalau saya mengatakan, memang sudah digariskan Tuhan kok, Pak Indra Tatum itu seperti itu, begitu Bapak Ibu. Ya udahlah, Gani jalani aja sebagai seorang trainer. Oh nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan pun bilang, kalau kamu berdoa terus-menerus tanpa action, ya sama aja, tidak akan Tuhan turunkan keajaiban dan berkat-berkat tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Kok jadi pendeta saya Bapak Ibu ya hari ini ya, kayak pengkhotbah saya jadinya ya. Oke. Nah, di dunia asuransi ini, buat seluruh orang yang berperan, jadi keajaiban itu Bapak Ibu, untuk dunia asuransi itu adalah memang terjadi Bapak Ibu ya. Apalagi di bidang yang namanya agensi ini Bapak Ibu. Kalau saya bisa cerita ya Bapak Ibu ya, waktu itu saya sebelum join di Paninda DIC Live, saya di Bank Insurance Bapak Ibu. Itu saya menggunakan kata itu pecut untuk tenaga pemasar kami Bapak Ibu ya. Tenaga pemasar kami di Bank Insurance yang bilang, Pak Gani susah closing, susah ini, susah eno, untuk mendekati bank staffnya juga susah. Saya bilang gini, yuk main-main yuk, kadang-kadang kita sharing ke agensi. Itu mereka gimana? Kamu masih mendapatkan referral loh dari banknya. Sementara kalau kita di agensi seperti door to door begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya bilang kalau kamu mau berusaha, ada keajaiban dari Sang Pencipta. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, walaupun tidak semuanya ada membuka video pada kesempatan saat ini, saya mau Bapak Ibu sekarang kita sama-sama dulu untuk memvisualisasikan supaya ini ada di dalam sanubari Bapak Ibu semuanya. Boleh Bapak Ibu sekarang saya mohon untuk supaya mengatakan bahwa closing itu mudah. Tetapi Bapak Ibu, boleh saya minta partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk menutup mata Bapak Ibu dulu. Boleh sama-sama menutup mata Bapak Ibu semuanya? Oke, saya di sini langsung kelihatan Pak El sih, langsung tutup mata. Oke, tutup matanya dulu ya. Visualisasikan Bapak Ibu ya, bayangkan Bapak Ibu ya, Oke, sambil Bapak Ibu membayangkan, tutup mata Bapak Ibu. Setelah itu, letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Katakan dalam hati Bapak Ibu atau ingin bersuara juga boleh. Katakan ya sambil visualisasikan. Closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah. 3 kali Bapak Ibu. Yuk, mulai yuk. Tutup mata, letakkan tangan kanan di dada Bapak Ibu sambil katakan, closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah.
Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, untuk supaya diri kita sendiri bisa mengaktualisasi diri kita sendiri juga Bapak Ibu, silahkan sekarang Bapak Ibu letakkan tangan kanan Bapak Ibu di bahu kiri Bapak Ibu. Ya, ini untuk meyakinkan diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Sambil katakan sekali lagi, closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah. Atau sebutkan nama Bapak Ibu, misalnya gini, closing itu mudah Gani, closing itu mudah Gani, closing itu mudah Gani. Ya, untuk keluarga Bapak Ibu, letakkan tangan kanan Bapak Ibu di bahu kanan Bapak Ibu ya. Ya, katakan closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah. Dan untuk tim Bapak Ibu, silahkan letakkan sekali lagi untuk tim Bapak Ibu semua yang ada di sini, tangan kanan Bapak Ibu di bahu kiri Bapak Ibu. Closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah. Dan untuk perusahaan kita, letakkan tangan kanannya di bahu kanan, closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah. Begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah nggak closing itu Bapak Ibu? Kalau di kelas sebenarnya lebih enak begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa lihat langsung reaksi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi semoga hal ini bisa membuat Bapak Ibu walaupun memang sebenarnya lebih enak bersentuhan ya, tapi karena kondisi seperti ini untuk bersentuhan aja saya seperti sekarang ini ya, mohon maaf begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan memvisualisasikan seperti ini, closing itu mudah, closing itu mudah. Kalau misalnya Bapak Ibu udah pekat banget pikirannya begitu ya, ambil waktu sebentar Bapak Ibu. Ambil waktu Bapak Ibu, berdiam diri saja. Kalau misalnya kata harus berdoa begitu, nggak tahu apa kata-kata yang mau ingin didoakan, begitu Bapak Ibu diam aja, tutup mata, sambil seperti tadi dipraktekkan. Closing itu mudah, closing itu mudah, closing itu mudah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu ya, untuk sekali lagi merelaksasi diri Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dan di sini Bapak Ibu, setelah kita visualisasikan tersebut, kita harus juga mempunyai bahasa tubuh yang baik, Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang agent itu orang-orang yang mulia, Bapak Ibu ya. Nah, untuk orang-orang yang mulia, apakah kalau dengan memiliki bahasa tubuh yang tidak baik, bagaimana? Menjadi orang yang mulia tidak? Saya nggak setuju begitu, Bapak Ibu ya. Untuk menjadi seorang agent, seorang yang mulia, tapi mukanya nggak ada senyum, ya. Nggak tersenyum, tidak bersikap yang positif, selalu saja pikirannya negatif, begitu ya. Misalnya di sini dibilang leadernya, target kamu tahun ini harus capai 2M. Langsung begitu dibilang langsung 2M, misalnya nih, Gani, target kamu 2M. Langsung saya bilang, gila, udah 2M, dapat dari mana 2M? Dia mah enak, ngomong aja. Nah, gue nyarinya 2M di mana? Langsung deh itu Bapak Ibu nggak bisa Bapak Ibu. Dari bahasa tubuhnya langsung kelihatan Bapak Ibu. Dan di sini saya juga langsung mempraktekkan, walaupun kelasnya secara online seperti ini saya itu tetap dalam keadaan yang tegap Bapak Ibu. Saya ingin seperti itu. Karena dengan saya mempercayai diri saya dengan bahasa tubuh yang tegap, saya itu bisa menjadi seorang pembicara yang menyampaikan materi dengan baik Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu di sini juga harus mempunyai bahasa tubuh yang baik. Dengan apa? Caranya tersenyum, bercermin, dan selalu bersifat yang positif. Selalu Bapak Ibu terapkan di hati dan pikiran Bapak Ibu dengan energi yang positif. Epos, epos, epos. Energi positif, energi positif, energi yang positif. Dan itu pasti begitu Bapak Ibu terapkan dalam diri Bapak Ibu, pasti semua yang datangnya positif Bapak Ibu. Pasti datangnya semua positif. Percaya Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu melakukan kesamaan persepsi atau komunikasi dengan baik Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya closing tadi, mengajukan pertanyaan yang bersifat 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah hal yang umum. Disesuaikan pada situasinya Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kebutuhan para nasabahnya kita Bapak Ibu. Setelah itu, kita mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang terbuka
atau mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara detail dan si nasabah kita tersebut atau calon prospek kita tersebut bisa memberikan penjelasan, Bapak Ibu. Ya, dan setelah itu Bapak Ibu juga bisa mengarahkan dengan pertanyaan yang tertutup untuk mengarahkan nasabah Bapak Ibu, begitu ya. Dan kalau misalnya dengan 3 hal ini umum, terbuka dan tertutup, ini bisa juga memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan yang namanya closing, Bapak Ibu ya. Dan begitu closing, otomatis bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu langsung bisa menjadikan diri Bapak Ibu sebagai seorang pemenang. Karena begitu dengan closing, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menjadi seorang yang mulia dengan Bapak Ibu memberikan manfaat atau menyelamatkan kehidupan finansial nasabah Bapak Ibu dan keluarganya mereka, Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu harus mencari hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting dalam informasi. Misalnya Bapak Ibu di sini ini mungkin bisa dijadikan sebagai sales idea-nya, salah satu ya berbagai macam sales idea nanti begitu Bapak Ibu. Di sini kan karakter nasabah itu banyak Bapak Ibu ya, mulai dari anak muda, pasangan muda, setelah itu membesarkan anak dan masa pensiun Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu nanti materinya ini bisa saya share kepada Pak El, mungkin ya Pak El, saya akan emailkan untuk materi ini bisa saya share ya. Misalnya kita harus ambil informasinya mengenai data pribadi, data finansial, dan prioritas atau tujuan utama untuk finansialnya mereka. Kita ambil saja misalnya di sini Bapak Ibu ya, yang di usia calon nasabah atau nasabah kita usia yang pasangan muda saja Bapak Ibu ya, pasangan muda. Seperti saya ya misalnya ya, walaupun sebenarnya usianya udah lewat ya, saya ada membesarkan anak gitu Bapak Ibu ya. Oke lah, nggak apa-apa saya ambil langsung saja yang membesarkan anak ini Bapak Ibu ya. Misalnya data pribadi. Bapak Ibu bisa membuat pernyataan seperti ini misalnya, oh Pak Gani sudah menikah ya? Oh iya sudah menikah. Pak Gani sudah mempunyai berapa orang putra atau putri Pak Gani? Gitu ya. Setelah itu, Pak nama anaknya siapa ya Pak? Gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu SD, sok kenal sok dekat, nggak apa-apa dong Bapak Ibu. Masa kita udah tanya umur anaknya berapa, tapi kita tidak menanyakan namanya siapa, gitu ya. Setelah itu, Pak Gani, apakah Pak Gani udah memiliki perencanaan keuangan untuk keluarga atau belum? Maksudnya bagaimana? Begini loh Pak, kan anak Bapak tadi berusia 3 tahun. Bapak sudah punya rencana belum Pak? Nanti kalau misalnya untuk sekolahnya, Pak Gani ingin menyekolahkan Dek Oswin di mana? Begitu ya. Oh, saya ingin menyekolahkan anak saya. Kalau sekarang saya punya cita-cita, anak saya itu Bapak Ibu jujur, sekarang kan masih 3 tahun, berarti saya tetap mengikuti anjuran pemerintah sih untuk SD-nya gitu ya. Untuk TK, saya sebenarnya ingin memasukkan langsung sekolah playgroup, tapi ya itu saya agak ini dengan istri saya, jangan langsung dimasukin ke sekolah gitu, biarkan aja dulu anaknya main-main gitu. Oke lah, nanti aja masuk TK gitu. Saya banyak sekolah yang bagus di kota kita ini, di kota Medan, tapi saya itu tertarik dengan ada nama, pasti Bapak Ibu tahu, Prime School Bapak Ibu ya, ada Prime School, gitu saya pengen di situ anak saya SD di situ Bapak Ibu. Kemarin saya iseng-iseng tuh nanya ke abang saya, ya abang sepupu saya, yang anaknya udah sekolah di Prime School. Saya tanya, Bang, kemarin untuk masukin anak abang di Prime School itu, untuk SD berapa butuh biayanya? Saya terkejut Bapak Ibu. Saya sangat terkejut. Ternyata biaya pendidikan itu mahal banget ya Bapak Ibu ya. Terus dia bilang, lu ngapain kaget Gan? Gitu. Loh, kenapa? Ya kaget lah Bang, mahal banget itu biaya gitu ya. Kan lu kerjanya di asuransi. Lu seorang trainer. Bikin aja asuransi pendidikan. Nah, itu sebenarnya saya pengen ngorek abang saya di situ Bapak Ibu. Langsung saya bilang, emang abang udah punya asuransi pendidikan? Selama ini kan cuma taunya abang punya kesehatan gitu. Oh iya, emang Pak di Panin ada ya? Ada Bang. Gitu. Dan sekarang lagi mempelajari proposal untuk asuransi pendidikannya. Nah, itu tadi maksud saya, supaya nyambung Bapak Ibu ya, dengan menyanyikan data pribadinya mereka. Begitu Bapak Ibu. Setelah itu kita tanyakan lagi mengenai data finansialnya mereka Bapak Ibu ya. Kita tanyakan misalnya berapa jumlah dana yang sudah dipersiapkan untuk dana pendidikan misalnya nanti hingga anaknya kuliah begitu Bapak Ibu.
Dan setelah itu kita tanyakan lagi untuk prioritas tujuan finansialnya mereka itu, misalnya persiapan dana daruratnya itu udah seperti apa? Karena kan kalau kita itu dalam kehidupan kita itu harus mempunyai yang namanya dana darurat, Bapak Ibu ya. Dana darurat tersebut dari 10 sampai 30%, Bapak Ibu. Kita harus punya dana darurat, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu misalnya prioritasnya tadi kalau misalnya untuk yang membesarkan anak, otomatis itu untuk pendidikan dan untuk hari tuanya. Ini merupakan salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu ambil dalam melakukan teknik closing. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini lagi Bapak Ibu. Kita juga bisa menciptakan ide-ide penjualan mungkin dengan menanyakan 3 prioritas kehidupan si nasabah kita tersebut, Bapak Ibu ya. Seperti tadi misalnya untuk pendidikan, apakah untuk kesehatan, apakah untuk dana pensiun, apakah dana untuk buka usaha, gitu Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat, misalnya perlindungan penghasilan, pendidikan, dana hari tua, untuk sebagai warisan, untuk sosial, atau untuk membantu orang lain, untuk perlindungan aset si nasabah kita tersebut, dan untuk kesehatan. Kita tanyakan Bapak Ibu, apa sih yang menjadi prioritas utama mereka? Paling tidak 3 hal, ya Bapak Ibu ya, paling tidak 3 hal, supaya kita bisa menciptakan ide-ide penjualan atau manfaat apa yang bisa kita sampaikan kepada para nasabah kita, Bapak Ibu. Nah, dan misalnya apa yang paling saya butuhkan pada saat ini, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dan Bapak Ibu, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak nasabah kita yang sangat membutuhkan namanya asuransi kesehatan, Bapak Ibu ya. Karena seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, untuk biaya perawatan COVID-19 itu tidak murah, mahal ya Bapak Ibu ya, mahal banget. Kemarin teman saya, dia sampai kena dia di rumah sakit itu hampir 3 minggu. Saya tanya, memang sih dia bilang, untung saya punya asuransi, dia bilang Bapak Ibu. Semua di-cover sama asuransinya. Saya terkejut dengan biaya selama 3 minggu di rumah sakit tersebut, itu hampir ratusan juta, ya hampir mendekati angka 150 juta Bapak Ibu. Karena teman saya tersebut ada penyakit bawaan juga ternyata. Jadi memang mahal banget Bapak Ibu ya. Terus dia bilang, untung saya punya yang namanya asuransi kesehatan kan. Kalau enggak, tamat deh kan, nggak tahu deh ngutang kemana. Dia bilang gitu Bapak Ibu ya. Jadi tanyakan dulu prioritas kehidupan para nasabah kita Bapak Ibu. Supaya memudahkan Bapak Ibu untuk closing Bapak Ibu ya. Nah, ini juga salah satu bisa untuk Bapak Ibu, maksudnya sama-sama belajar. Saya tahu Bapak Ibu juga sudah sering mendapatkan hal seperti ini. Yang tadi adalah ini untuk misalnya sebagai warisan gitu Bapak Ibu ya. Di sini kita tanyakan juga dengan namanya nilai ekonomisnya nasabah Bapak Ibu. Ya, nilai ekonomi tersebut adalah nilainya si nasabah. Kalau misalnya contohnya seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, misalnya dia mempunyai dia pencari nafkah utama, ya. Kalau misalnya terjadi resiko kehidupan, resiko kehidupan misalnya meninggal dunia, dia kan sudah mempunyai nilai ekonomisnya tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Kita bisa melindungi nilai ekonomisnya tersebut supaya kalaupun si kepala rumah tangga tersebut tidak bersama-sama lagi dengan keluarganya tetap bisa hidup seperti biasa, begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk nilai ekonomi tersebut kita ambil dulu dengan rumus perlindungan nasabah ya, yaitu penghasilan setahunnya nasabah ya. Penghasilan setahunnya nasabah dibagikan dengan bunga deposito ya, netnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya Bapak Ibu. Penghasilan sebulannya nasabah itu 10 juta rupiah ya. Setelah itu perkiraannya ya kita kalikan langsung ya Bapak Ibu ya. 10 juta dikalikan dengan 12 juta, 12 ya, karena setahun itu 12 bulan, 120 juta. Nah, setelah kita dapatkan yang penghasilan setahun tersebut, kita bagikan dengan, di sini misalnya kita ambil contoh rata-rata ya bunga deposito ya, kan ini tergantung juga banknya Bapak Ibu ya. Itu misalnya bunga depositonya 4,8%. Maka
nilai ekonomis dari nasabah kita tersebut, misalnya yang penghasilnya 10 juta, adalah 2,5 miliar, Bapak Ibu. Nah, sesudah menemukan nilai ekonomis yang 2,5 miliar tersebut, Bapak Ibu, itu bisa kita jadikan UP. Ya, misalnya Bapak Ibu katakan, Pak, kita udah dapat nih ternyata. Bapak, nilai ekonomis Bapak adalah 2,5 M, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak mau yang 2,5 M itu Bapak miliki, misalnya, saya bisa buatkan ilustrasi nih, Pak. Misalnya ya Bapak Ibu ya, dengan membayar premi per bulan saja, Pak, 1,5 juta misalnya Bapak Ibu ya. 1,5 juta Bapak sisihkan saja setiap bulannya, itu Bapak sudah bisa mendapatkan 2,5 miliar rupiah, Pak. Jadi misalnya, saya tidak mendoakan, misalnya nih Pak, terjadi resiko tutup usia, si 2,5 M tersebut itu langsung bisa dimiliki oleh ahli waris Bapak, misalnya istri atau anak Bapak. Nanti 2,5 M tersebut langsung dicairkan, Pak, dimasukkan lagi ke deposito di bank. Nah, dengan 2,5 M tersebut kan ada bunga depositonya. Dengan bunga deposito tersebut, tetap tuh misalnya setiap bulannya mendapatkan 10 juta. Jadi kehidupan ahli waris yang tinggalkan tersebut tetap berjalan seperti biasa, walaupun si pencari nafkah utama tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi sebenarnya memang ini adalah salah satu juga teknik closing yang sangat memudahkan kita, Bapak Ibu. Dan ini hanya bisa ada di dunia asuransi, Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya ini lagi ide-ide yang lain Bapak Ibu ya untuk closing. Kalau misalnya kita katakan nasabah tadi, oh iya, saya sangat butuh yang dengan namanya untuk kesehatan gitu ya, biaya rumah sakit itu mahal banget sekarang ternyata ya. Nah, Bapak Ibu tanyakan, Bapak atau Ibu biasanya untuk setahun itu limit kesehatan Bapak Ibu itu ada berapa sih? 1 miliar misalnya, 1 miliar. Nah, ini kartu mana yang ingin Bapak Ibu pakai gitu ya? Ada kartu kredit, ada kartu debit, dan juga ada kartu kesehatan ya. Kalau kita produk kita yaitu MBX Bapak Ibu ya. Misalnya nih Bapak Ibu, nasabah bilang, saya masih punya kartu kredit kok. Kartu kredit saya itu limitnya 3 miliar gitu ya. Boleh, bagus. Tapi buka lagi pikiran nasabah kita Bapak Ibu. Kalau misalnya masuk rumah sakit, kamu keluar dari rumah sakit, udah dirawat, kamu gesek itu kartu. Memang geseknya enak banget begitu Bapak Ibu, enak sekali gitu ya. Gesek aja gitu. Udah. Tapi setelah itu apa? Keluar dari rumah sakit, pasti pikirannya langsung twing. Karena apa? Harus membayar cicilan. Ya, membayar cicilan. Ya. Tiap bulan diteleponin, "Pak, bayar nih, Pak, kartu kredit Bapak." Gitu ya. Nah, atau misalnya nasabah bilang, "Saya punya kok tabungan. Saya punya kartu debit saya punya tabungan yang bisa kalau saya ke rumah sakit, saya bisa pakai itu tabungan saya." Itu bagaimana Bapak Ibu? Nasabahnya nggak sadar, itu justru mengurangi tabungan mereka. Ya iyalah mengurangi tabungan. Kita bayar ke rumah sakit Bapak Ibu. Lain cerita kalau si nasabah kita tersebut sudah kita edukasi dengan produk asuransi dari Paninda IC Life. Kita ambil contohnya langsung dengan produk kita yaitu MBX Bapak Ibu ya. Nah, di sini MBX kita tersebut ini misalnya salah satu contohnya dengan plan-nya juga limitnya 3 miliar Bapak Ibu. Jadi nasabah dengan memiliki kartu atau produk kesehatan dari Paninda IC Life itu tidak perlu khawatir kalau dirawat di rumah sakit, langsung saja nih menggunakan kartu saktinya yaitu kartu dari Paninda IC Life Bapak Ibu ya, dengan sistem cashless. Itu semua di-cover oleh pihak asuransi, begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada contohnya. Dengan premi 1 juta per bulan, misalnya, ya, di sini nasabah sudah bisa untuk mendapatkan santunan kematian sejumlah 250 juta rupiah, bisa mendapatkan santunan sakit kritis dengan penyakit kritisnya 150 jenis penyakit kritis, yaitu kita berikan santunannya 120 juta rupiah, dan kita tambahkan lagi yang namanya produknya kesehatan,
kita tambahkan dengan kartu kesehatannya dengan limit 3 miliar rupiah sampai dengan usia nasabahnya 99 tahun ya. Tadi sudah banyak untuk ide-ide untuk closing ya Bapak Ibu ya, yang bisa menjadikan Bapak Ibu pemenang hingga akhir tahun nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu juga bisa melakukan teknik-teknik closing seperti ini Bapak Ibu. Dengan melakukan pesan, kan ini masih ada orang yang masih enggan bertemu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau tatap muka pun masih enggan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung gunakan yang namanya teknologi Bapak Ibu ya. Atau misalnya dengan menggunakan WhatsApp lah paling tidak ya. Ini kita ambil ada 7 pesan WhatsApp ini oleh Eric Feng Bapak Ibu ya. Mungkin ini juga Bapak Ibu bisa gunakan nanti untuk melakukan prospek atau melakukan closing kepada nasabah Bapak Ibu ya. Langkah pertama Bapak Ibu seperti biasa, kirimkan pesan kepada nasabah Bapak Ibu atau calon prospekan Bapak Ibu tersebut dengan misalnya menanyakan, "Selamat pagi Bapak Gani," misalnya, "Apa kabar Pak?" begitu ya. "Apa kabar Pak?" gitu ya. Setelah itu tidak masalah memasang emoji ya, emoji. Ini kenapa emoji sedih ya, begitu Bapak Ibu ya. Asalkan kita bisa menunjukkan emosi prihatin, begitu Bapak Ibu ya. Kita juga bisa mengangkat berita terbaru soal COVID-19 misalnya. Misalnya begini, Pak Gani sudah baca belum mengenai paket kebijakan pemerintah yang bisa meringankan di saat krisis COVID-19 ini, Pak? Salah satu poin sepertinya berkaitan dengan posisi Bapak Ibu saat ini ya Bapak Ibu ya, begitu ya. Nah, itu bisa menjadikan pesan-pesan WhatsApp yang kita bisa sampaikan kepada nasabah kita, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu langkah yang kedua, Bapak Ibu ngobrol, Bapak Ibu ya, ngobrol Bapak Ibu. Misalnya setelah pesan Bapak Ibu tadi dibalas, Bapak Ibu harus lanjutkan dengan obrolan terlebih dahulu, ya. Di sini maksudnya, ini kesempatan untuk menunjukkan kepada nasabah kita kalau kita memang peduli dengan mereka, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita misalnya nanyain kabar, tapi setelah itu WhatsApp-nya nggak kita baca lagi, Bapak Ibu. Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita tetap harus merespon para nasabah kita, Bapak Ibu. Setelah itu, cari tahu seberapa buruk, misalnya kan kita ibaratkan dengan kondisi COVID-19 saat ini, Bapak Ibu ya. Kemudian cari tahu seberapa buruk sih dampak keadaan COVID-19 ini yang dirasakan oleh nasabah Bapak Ibu. Dan setelah itu misalnya, terlebih lagi, misalnya ini kebetulan nasabah kita tersebut dirawat atau harus karantina karena COVID-19 Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya adalah kunci untuk Bapak Ibu tersebut. Di produk kita kan, sekarang kita diperpanjang nih ya untuk tambahan manfaat COVID-19 Bapak Ibu ya. Untuk isolasi mandiri, kita di-cover. Untuk vitamin, kita di-cover Bapak Ibu. Tidak ada masa tunggunya Bapak Ibu ya. Itu juga kita bisa jadikan obrolan ya untuk para nasabah-nasabah kita Bapak Ibu ya. Setelah itu, langkah ketiga, bangkitkan minat mereka Bapak Ibu ya. Ya, tanyakan kabar lagi. Setelah itu, cara terbaik di langkah yang ketiga ini, Bapak Ibu, pasti mereka nanti menanyakan, kamu sendiri bagaimana keadaannya? Bapak Ibu nggak boleh jawab, saya baik-baik saja. Jangan Bapak Ibu. Di sini langsung tanyakan Bapak Ibu ya. Misalnya, kalau si nasabah kita tanyakan tadi hal yang, kamu sendiri bagaimana keadaannya? Saya sekarang lebih sibuk Pak dari biasanya Pak, gitu kan? Pasti tapi nasabah kita langsung merespon, hah? Oh iya, bagaimana bisa? Nah, disinilah Pak, supaya Bapak tahu kegiatan saya, boleh nggak kita ketemu Pak? Kan sekarang juga walaupun ketemu, kita sama-sama bisa menjaga protokol kesehatan, kita tetap menjagakan jarak. Atau misalnya Bapak nggak mau ketemu dengan saya bisa nggak Pak video call Bapak melalui WhatsApp gitu ya? Sekali lagi pergunakan online. Atau misalnya, Pak, Bapak mau ngobrol nggak pakai Zoom gitu. Atau misalnya pakai Google Meet begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan pakai micet Bapak Ibu ya, atau jangan pakai aplikasi-aplikasi yang tidak jelas itu Bapak Ibu ya. Pakailah aplikasi-aplikasi yang jelas Bapak Ibu ya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa membuat video
video dulu tentang apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Setelah itu, Pak Bu, ini ada sudah saya buatkan video mengenai manfaat COVID-19 yang Bapak Ibu bisa pelajari, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pesan ya Bapak Ibu ya berkaitan dengan pesan WhatsApp yang menurut Eric Feng tadi Bapak Ibu ya. Pesan yang pertama, ini cocok untuk nasabah-nasabah yang berusia senior atau anak yang memiliki orang tua berusia lanjut atau orang yang sedang atau pernah mengalami penyakit serius Bapak Ibu. Ya. Karena di sini Bapak Ibu banyak klien misalnya gini, karena banyak klien yang menghubungi saya untuk mereview polis mereka, khususnya bertanya tentang fasilitas rawat inap, proteksi sakit kritis, dan juga proteksi penghasilan. Nah, setelah itu mereka juga ingin tahu apakah mereka bisa klaim apabila terdiagnosa COVID-19. Dan setelah itu, Pak, mereka juga khawatir jika setelah dari COVID-19 mereka tidak bisa lagi untuk mendapatkan proteksi asuransi. Nah, Bapak Gani punya pertanyaan yang sama nggak, Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, begitu Bapak Ibu ya? Nah, pesan yang kedua, nih Bapak Ibu, untuk closing juga Bapak Ibu ya. Ini kita khususkan untuk bagi nasabah yang asuransinya memang memberikan manfaat ekstra ataupun kemudahan-kemudahan atau keringanan lainnya dalam masa COVID-19 seperti ini, Bapak Ibu ya. Misalnya, perusahaan asuransi kami saat ini Bapak Ibu bisa tiru atau modifikasi nanti Bapak Ibu ya. Perusahaan asuransi kami saat ini memberikan tambahan santunan dan berbagai kemudahan di masa sulit COVID-19 ini. Seperti misalnya pemberian santunan tunai harian saat dirawat karena COVID-19. Atau misalnya kita langsung bilang, Pak, di perusahaan kami isolasi mandiri itu di-cover loh Pak. Pak, kami juga untuk suplemen dan vitamin juga di-cover loh Pak. Setelah itu dan tidak ada masa tunggunya loh Pak. Ayo Pak, sampai Maret ini loh Pak. Apalagi yang Bapak tunggu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak ingin tahu, nanti saya bisa telepon Bapak atau kita ketemu Pak. Saya jelaskan begitu Bapak Ibu ya. Nah, pesan yang ketiga, ini bisa untuk nasabah-nasabah kita yang aktif berinvestasi Bapak Ibu ya. Banyak klien menghubungi saya untuk menanyakan situasi investasi saat ini dan apakah mereka harus tetap investasi atau mencairkan dalam situasi yang seperti ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa sampaikan lagi. Banyak sekali nih pendapat yang berbeda-beda yang membuat mereka jadi bingung dan resah. Dan juga karena situasi investasi yang tidak jelas pada saat ini, mereka terkadang mencari alternatif yang bisa menggaransi imbal hasil gitu ya. Nah, Pak Gani, bagaimana nih Pak? Bapak khawatir nggak Pak? Gitu ya. Misalnya nih nasabah-nasabah kita yang senang investasi. Kalau misalnya Bapak khawatir, saya juga bisa sampaikan Pak. Saya bisa mengutarakan sebagai financial advisor-nya Bapak. Kita sama-sama bahas deh Pak, supaya Bapak tidak terlalu khawatir mengenai investasi di masa sulit seperti ini. Begitu ya. Nah, pesan yang keempat nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu juga tiru dan modifikasi nanti, ini cocok untuk klien atau prospek-prospek kita yang berusia muda Bapak Ibu ya. Misalnya nih ya, Bapak Ibu bisa tiru seperti ini atau modifikasi ya. Ini banyak klien-klien saya yang berusia muda nih Pak Bu, yang mulai peduli dengan perencanaan keuangan mereka. Mulai khawatir dengan adanya COVID-19 ini. Dan ini bisa menghancurkan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Bahkan simpanan mereka bisa sampai habis. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa utarakan, Pak, banyak nih sekarang klien nanti. Ya, Ibu Nani ada yang mau disampaikan, Bu? Oke, saya lanjutkan ya. Yes. Nah, misalnya karena kekhawatiran seperti itu Pak, situasi yang seperti ini banyak tenaga-tenaga pekerja muda sekarang karena COVID-19 ini perusahaannya mereka tidak bisa bertahan sehingga mereka bisa terkena dampak PHK dan itu bisa menyebabkan penghasilan mereka langsung tidak ada Pak, begitu ya. Dan di sini mereka juga Pak menanyakan hal tersebut dengan saya. Nah, misalnya yang namanya anak muda ya panggil aja dengan bro atau sis gitu ya. Bro, sis, gimana nih dengan bro dan sis sendiri? Sudah mempersiapkan belum? Kalau belum mempersiapkan, tenang deh.
kita bisa bahas bersama-sama, begitu Bapak Ibu ya. Dan ini untuk pesan yang kelima, cocok untuk orang tua dengan kewajiban yang membayar uang sekolah atau kuliah anak-anaknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa tiru pesan-pesan seperti ini, Bapak Ibu ya. Misalnya, karena banyak klien saya yang anaknya baru akan kuliah, namun uangnya masih menyangkut di investasi yang sedang turun nilainya. Jadi mereka saat ini bingung apakah harus mencairkan investasinya dengan konsekuensi rugi banyak karena nilai investasinya turun. Terlebih lagi saat ini mereka mengalami masalah keuangan yang serius dan bertanya, apakah ada alternatif yang lebih aman untuk menyiapkan dana kuliah? Begitu Bapak Ibu. Nah, Pak Bu, ini termasuk salah satu kekhawatiran Bapak Ibu juga nggak sih? Gitu ya. Itu bisa kita sampaikan kepada nasabah kita, Bapak Ibu. Nah, pesan yang keenam bisa kita berikan juga untuk nasabah-nasabah kita, untuk yang calon prospek kita yang berusia 40 tahun atau yang sudah mempersiapkan untuk pensiunnya mereka, Bapak Ibu ya. Misalnya nih, banyak klien saya yang rencana pensiunnya menjadi terganggu dengan adanya COVID-19. Satu-satunya sumber income mereka jadi taruhan karena ya ini tadi ya, ada juga yang terkena dampak PHK, dirumahkan, bahkan ada yang terkena pemotongan gaji. Nah, padahal ya, pengeluaran dan kewajiban mereka itu sangat tinggi. Misalnya seperti membayar cicilan, membayar kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga. Dan ini Pak, sudah banyak loh yang menanyakan, gimana nih saya mempersiapkan supaya tidak terlalu khawatir? Apakah Bapak Ibu juga sama? Punya kekhawatiran seperti ini? Mengganggu pikiran Bapak Ibu juga? Kita sampaikan Bapak Ibu ya pesan seperti itu. Dan ini untuk pesan yang ketujuh, untuk para nasabah-nasabah kita yang memiliki profesi atau bergerak di seperti industri pariwisata, kafe, artis, penyanyi, dan lain-lain, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nih, karena banyak klien saya yang saat ini mencicipi gimana rasanya berhenti bekerja dan tidak punya uang, dengan mengatakan terima kasih COVID gitu ya, apalagi dunia hiburan Bapak Ibu. Walaupun memang dunia hiburan Indonesia saat ini juga sudah mulai naik Bapak Ibu ya, tapi teman saya juga ada tuh yang di awal-awal pandemi kemarin MC ya, dia bilang wow, Gan turun banget nih penghasilan saya sebagai seorang MC gitu. Tapi yang namanya kota kita ini Bapak Ibu ya, kota Medan juga kota yang luar biasa, pesta-pesta pernikahan juga sudah banyak Bapak Ibu ya, dan dia bilang sudah mulai banyak lagi nih penghasilannya mereka ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menyampaikan pesan-pesan seperti ini. Karena pandemi ini Pak, kita belum tahu sampai kapan, bisa saja profesi Bapak Ibu tersebut bisa mengancam penghasilan Bapak Ibu tersebut Bapak Ibu. Nah, kami juga mempunyai langkahnya untuk mengatur langkah-langkah keuangan Bapak Ibu dengan produk-produk yang ada di Panindah Life, begitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ya di sini Bapak Ibu bilang, saya nggak usia muda loh. Kalau misalnya Pak Gani di sini mengatakan, gunakan media sosial untuk mengedukasi dan promosi asuransi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang namanya sarana TikTok ini Bapak Ibu ya, sarana TikTok ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berusia muda Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Sayangnya tidak, saya lupa share tadi ya Bapak Ibu, itu ada segomrolan bapak-bapak ya, mereka bikin TikTok gitu ya, memang nggak edukasi tentang asuransi sih, tapi untuk fun-nya mereka saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bilang di sini, saya sudah berumur nih, jangan jadikan umur jadi penghalang Bapak Ibu ya. Kalau mau misalnya mau promosikan dan mengedukasi nasabah kita melalui TikTok, Bapak Ibu juga bisa gunakan kok Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya tanyakan kepada anak Bapak Ibu, atau misalnya Bapak Ibu bikin akun TikTok sendiri, bikin aja yang ringan-ringan Bapak Ibu, misalnya COVID, misalnya nih ada musiknya tung 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 tung, misalnya Bapak Ibu ya, mau tahu tentang asuransi COVID, mau tahu tentang kesehatan, mau tahu tentang pendidikan, mau tahu dengan dana darurat, hubungi saya begitu ya di TikToknya Bapak Ibu. Atau misalnya Bapak Ibu terbiasa dengan menggunakan media sosial Instagram atau media sosial Facebook, bisa gunakan. Tapi Bapak Ibu harus berhati-hati juga dalam menggunakan media sosial sebagai media promosi atau mengedukasi Bapak Ibu ya.
Kalau bisa, Bapak Ibu kalau bisa, punya 2 akun yang berbeda. Satu adalah memang untuk akun kehidupan pribadi Bapak Ibu, dan yang kedua adalah memang akun untuk media promosi. Di sini maksudnya media promosi bisa untuk misalnya mengedukasi, memberikan manfaat asuransi, dan menceritakan kisah-kisah sukses Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi pergunakan sekarang media apapun, terutama media sosial Bapak Ibu ya, bisa Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah banyak ide-ide yang bisa Bapak Ibu juga gunakan untuk menjadi seorang pemenang. Dan di sini Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemenang harus juga menjaga kontinuitas bisnis atau pembayaran premi. Maksudnya apa Bapak Ibu ya? Di sini kita ingin menjadi seorang pemenang. Kita harus menjaga pembayaran premi nasabah-nasabah kita. Karena ini berkaitan dengan yang namanya persistensi juga Bapak Ibu. Dengan persistensi ini bisa, kalau misalnya persistensi Bapak Ibu bagus, otomatis semua kontes-kontes itu Bapak Ibu bisa capai. Kalau persistensinya anjlok Bapak Ibu, bisa saja kontes tersebut tidak bisa Bapak capai misalnya ya. Jadi di sini harus menjaga nasabah untuk membayar preminya secara rutin, tidak terjadi misalnya pembayaran tidak membayarkan premi, cuti premi atau sebagainya, gitu Bapak Ibu ya. Untuk membayar preminya misalnya di tahun berjalan dan tahun-tahun yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya nasabah tetap terlindungi, Bapak Ibu juga bisa menjadi pemenang dengan memiliki polis-polis yang tetap aktif. Begitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sini persistensi sama dengan penghasilan untuk Bapak Ibu sendiri. Karena kan kalau misalnya untuk mencapai trip, misalnya persistensinya harus 85%, gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 85% saja, sometimes untuk kontes trip tersebut tidak bisa kita capai, Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjadi seorang pemenang juga harus menjaga kualitas dari para nasabah-nasabahnya kita, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit tips simple untuk handling objection, Bapak Ibu ya. Ini adalah tips-tips simple saja, Bapak Ibu. Jangan berdebat apapun yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu ya. Jangan berdebat dengan para nasabah kita, Bapak Ibu. Setelah itu, jawab iya dan jangan terlihat lebih pintar dari nasabah kita. Jangan pernah, Bapak Ibu. Dengarkan mereka, jawab iya, begitu. Kalau memang tidak sesuai, oh begitu ya Pak, kalau saya boleh saran Pak, begitu ya. Kalau misalnya nasabah yang menginginkan saran kita, ya nggak apa-apa, kita dengarkan aja mereka Bapak Ibu ya. Setelah itu, misalnya saya tidak yakin gitu, misalnya nasabah bilang, saya mau tanya dulu ke pasangan saya, atau saya pikir-pikir dahulu, begitu ya. Perlihatkan wajah kita yang lebih meyakinkan dan berkomunikasi dengan nasabah kita yang mau mengirimkan tersebut dengan data yang cukup, dengan data yang relevan, gitu Bapak Ibu. Setelah itu misalnya saya tidak terburu-buru, gitu ya. Tekankan di sini bahwa manfaat yang lebih besar ini akan didapatkan secara cepat kalau dimulai dari sekarang. Jadi saya tidak buru-buru, memang Pak. Nggak buru-buru, Pak. Bapak bilang nanti-nanti saja. Tapi Pak, alangkah lebih baiknya dengan Bapak memiliki perlindungan atau memiliki asuransi dari sekarang, maka perlindungan terhadap diri Bapak dan keluarga Bapak juga sudah terlindungi dari sekarang, Pak. Jadi, bisa memperpanjang kehidupan Bapak dengan nyaman. Begitu ya. Misalnya ada juga nasabah yang mengatakan, saya tidak punya uang. Banyak banget ya Bapak Ibu ya nasabah juga dengan kondisi seperti ini. Aduh, pendapatan saya berkurang nih, saya nggak punya uang nih, gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu katakan kepada nasabahnya, untuk itulah Pak, kita fokus dari sekarang karena nantinya Bapak Ibu juga pasti membutuhkan uang yang lebih banyak. Kalau misalnya Bapak Ibu saat ini mengatakan saya tidak punya uang, kita bisa kondisikan kok Pak, dengan premi yang berapa Bapak sanggup, dengan manfaat apa kita bisa sesuaikan semuanya. Begitu Bapak Ibu ya. Ini adalah tips-tips simple untuk handling objection bagi para nasabah Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Sudah ada tips untuk closing, untuk tips
visualisasinya, dan juga untuk tips-tips untuk menjadi seorang pemenang dengan menjaga persistensinya, dengan tetap melakukan action juga Bapak Ibu, dan juga kita melakukan suatu keajaiban. Dan sekarang adalah ini waktunya untuk Bapak Ibu menjadikan diri Bapak Ibu menjadi seorang pemenang Bapak Ibu. Ini waktunya, jangan tunggu lagi apa-apa Bapak Ibu ya. Dan ini adalah waktunya sekali lagi untuk melakukan penutupan penjualan dan menjadikan diri Bapak Ibu sebagai seorang pemenang yang berkualitas Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi yang seperti dikatakan Pak Heri tadi dan Pak Iskandar dan Pak Ciko juga, aktivitas adalah kunci suksesnya ya. Aktivitas adalah kunci suksesnya. Action, 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 kerjakan, kerjakan, kerjakan. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Tidak terasa Bapak Ibu, sharing kita pada kesempatan ini, saya sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau yang ingin sharing, saya persilahkan Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, saya mau baca dulu. Oke, ini dari Pak Heri tadi ya. Miracle happen when you take action, no action, nothing happen. Yes, agree Pak. Very, very agree Pak. Ya, jadi keajaiban tersebut bisa terjadi ketika kita mengambil suatu tindakan. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau ingin bertanya, saya persilahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Hari ini udah lengkap banget ya Pak ya. Mulai dari sales idea-nya itu udah lengkap, sangat lengkap menurut saya. Ada beberapa yang memang sudah sering kita gunakan. Iya Pak. Sering kita gunakan, tapi ada juga yang baru. Tadi kayak dari Eric Feng itu suatu hal yang baru ya. Kita dulu udah pernah ikut Eric Feng, tapi maksudnya masih jarang kita angkat lah itu ya. Oh begitu ya. Oke. Mungkin ada dari Pak Heri, dari Pak Iskandar. Dipersilahkan. Ayo teman-teman. Ayo, ada yang ingin bertanya atau ingin sharing? Ini ada 26.000 partisipan saat ini ya. 26.000 ya. Ayo. Pak Ciko nggak mau buka suara lagi nih, karena saya bilang jangan Pak Ciko terus gitu ya. Atau mungkin Pak Ciko yang ingin sharing, Pak Ciko, ayo dipersilakan ini Pak Ciko. Kangen juga nih dengar suaranya Pak Ciko. Atau Bu Nurni, atau Bu Tio. Biar leader yang nutup aja lah. Iya. Nah, Bu Nurni lah, Bu Nurni dari tadi diam. Ya, halo Ibu, Bu Nurni. Bu, tolong sharing Bu. Ya Pak Gani. Iya Bu. Ya, tadi udah di-sharingkan semua lah tips-tipsnya. Jadi saya rasa itu semua mungkin dari dulu sampai sekarang ya, saya di asuransi ya udah puluhan tahun, dan ilmunya itu aja. Jadi kuncinya adalah di aktivitas memang, ya. Karena kalau gimana ya, kalau kita tidak beraktivitas, maksudnya itu kan teori yang kita pelajari. Memang teori itu aja. Tapi modifikasinya itu di lapangan banyak sekali, kan? Dan kita akan mendapatkan banyak skill, keahlian dari nggak masalah sih. Saya setuju tadi apa yang Pak Gani ada bertanya, apa beda juara dan pemenang ya. Pemenang itu ya tadi kata Pak El, juara itu sekali ya, berkali-kali. Terus Pak Ciko bilang beda di mental ya gitu. Ya, mental dan attitude-nya Bu. Jadi pemenang itu sebetulnya ya, kalau kita bisa melakukannya, biarpun belum berhasil, sebetulnya juga udah pemenang gitu loh ya. Dan lakukan berkali-kali, dan akhirnya berhasil ya jadi juara gitu loh. Iya, betul Bu, setuju. Itu menurut saya sekilas. Ya, terima kasih sekali Bu untuk sharingnya Bu Nurni. Thank you so much Ibu. Ya, baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada Bapak Ibu? Dipersilahkan. Thank you ya Bu, thank you Bu. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Ada lagi?
Ayo Bapak Ibu. Atau bagaimana Pak El? Atau sudah mau ditutup tadi, oleh Pak Gani, saya tadi ada, kan tadi banyak tuh yang disampaikan oleh Pak Gani itu sebenarnya penting, tapi ada satu poin yang saya ambil itu, mengapa ini penting bagi saya? Maksudnya, mengapa menjadi seorang champion itu penting gitu? Atau mengapa sukses di asuransi itu penting bagi saya? Itu karena kan kalau udah kata penting, berarti kan apapun bisa dikorbanin ya kan? Maksudnya mau waktu, mau apa, itu bisa kita korbankan semua kalau itu penting. Jadi mengapa sukses di asuransi ini penting bagi kita, sehingga kita bisa semaksimal mungkin di sini. Mungkin ada tips-tips dari Pak Gani buat kita. Ya, baik Pak. Bagus sekali Pak untuk yang Bapak bilang tadi ya. Kalau misalnya saya bilang tips Pak, mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak yang tipsnya lebih menarik lagi gitu ya. Sekali lagi tipsnya yang paling gampang adalah yaitu tadi yang seperti Pak El tadi katakan. Langsung tanamkan di hati sanubari kita itu adalah penting. Dan sekali lagi lakukan yang namanya aktivitas, action, supaya memang ketika kita bangun tidur pun ya, kita misalnya menurut agama kepercayaan kita masing-masing, misalnya kita berdoa begitu ya, kita langsung tahu nih, saya hari ini harus melakukan ini karena ini adalah penting untuk saya gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai acuan utama kita dan acuan yang paling positif, dan jadikan semua menjadi prioritas begitu. Supaya dengan kita mempunyai prioritas, hal yang penting tersebut, misalnya saya penting untuk mensejahterakan keluarga saya penting untuk menjadi orang yang sukses di bidang asuransi, itu jadikan prioritas. Dan itu langsung tanamkan di hati sanubari Bapak Ibu semuanya. Misalnya saya nih Bapak Ibu, saya bilang tadi lebih enak berbagi tentang diri sendiri Bapak Ibu ya, karena dari pengalaman gitu ya. Misalnya nih, hari ini sebenarnya saya baru dikasih tahu beberapa hari yang lalu sama istri saya. Istri saya kan manggil saya dengan abang gitu ya. Bang, nanti Sabtu kita mau ke kampung ya gitu. Hah? Ngapain ke kampung? Iya, mau ngelihat ladang gitu ya, ada ladang kecil-kecilan Pak, nggak besar-besaran ya Bapak Ibu ya, ladang jagung gitu ya, kita mau lihat gitu. Waduh, saya langsung bilang gini, sayang, manggilnya sayang ya, sayang, sorry nih, saya sudah ya, karena saya sudah mempunyai prioritas, saya sudah mempunyai janji dengan Pak El dan dengan GAM3, saya sudah mengiyakan, saya Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 2 siang saya mengisi sesi di sales clinic. Saya mengatakan hal tersebut dengan istri saya, dan istri saya mengerti. Baik Bang, jadikan pekerjaanmu yang sudah kamu ambil komitmen begitu. Jadi prioritas, komitmen, dan lakukan. Mungkin seperti itu Pak El. Thank you Pak El. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Berarti kepentingan kita itu berbeda-beda ya. Apalagi ya, setiap bagian pasti kepentingannya berbeda-beda. Dan kepentingan itu bisalah memicu kita untuk apapun alasannya gitu, kita harus dapat gitu ya. Ya, betul. Baik, di sini mungkin ada dari Pak Hasan Fang ya. Bagaimana menanggapi kondisi investasi yang tidak menentu bisa dikaitkan dengan sharing ke calon nasabah. Oke, baik Pak, yang seperti tadi ya Pak, yang namanya investasi tidak pasti. Dan sekali lagi Pak, yang perlu saya garis bawahi atau saya bold di sini ya Pak Hasan ya, kita adalah perusahaan asuransi ya Pak ya. Kita bukan perusahaan investasi, tapi tidak ada salahnya juga kita misalnya namanya nasabah ya Bapak Ibu ya, produk kita produk unit link begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana menghadapi investasi pada saat ini? Nah, Bapak bisa mengutarakan dengan data-data yang ada pada saat ini. Misalnya Bapak, kita juga sebagai seorang agent yang berkualitas, kita harus mengikuti melalui berita-berita, melalui data-data, atau misalnya melalui handphone Bapak ini, misalnya melalui handphone Bapak ada kayak Bloomberg, atau misalnya CNBC, atau misalnya Google, dan sebagainya gitu ya. Kita sampaikan, Pak, jangan khawatir Pak, memang kalau misalnya investasi sekarang tidak pasti, Bapak jangan khawatir Pak. Sekarang justru saatnya adalah saat yang bagus untuk Bapak berinvestasi sebenarnya.
Pak? Kan investasi adalah untuk jangka panjang ya Pak, untuk jangka panjang. Yang namanya investasi Pak, tidak ada untuk jangka pendek, jangka panjang Pak. Jadi yakinlah Pak, kondisi ini akan segera tertanggulangi. Apalagi misalnya kita ambil contoh nih dengan keadaan seperti ini, vaksin sudah dimulai, ya, vaksin sudah dimulai Pak. Vaksin sudah, walaupun memang untuk di Medan ini baru, kalau untuk orang umum itu baru untuk orang lansia ya, karena orang tua saya juga baru divaksin kemarin untuk yang lansia. Bapak bisa utarakan seperti itu. Misalnya dengan vaksin, kita yakin Pak, investasi akan perlahan-lahan bangkit Pak. Jadi jangan khawatir dengan keadaan yang seperti ini. Mungkin bisa seperti itu Pak Hasan. Thank you Pak. Thank you Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Dipersilahkan. Pak Gani, thank you ya. Ya, thank you Pak. Thank you Pak Hasan. Saya mungkin mau tambahkan sedikit. Ya, boleh Pak Heri. Jadi hari ini sudah banyak masukan dari Pak Gani. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang bagus ya. Dan yang paling penting adalah yang tadi kita bilang, kita harus terus belajar dan take action. Nah, jadi topik hari ini kan di awal pertama sekali kan ditanyain tentang pemenang dan juara. Sebenarnya saya pikir adalah bahwasanya kalau kita bicara juara itu adalah masalah prestasi yang dicapai, kan gitu ya. Teman-teman, setiap orang di tahun ini misalnya dia adalah top agent di GM3, itu adalah juaranya di GM3, itu adalah prestasi yang diukir. Namun sebenarnya selain prestasi yang diukir, kita juga perlu satu hal yang kita sebut sebagai pemenang. Kalau kita bicara pemenang, sebenarnya teman-teman, ya kita sama-sama belajar. Pemenang itu adalah masalah apa? Masalah mental. Pemenang itu adalah masalah mindset-nya kita. Jadi seorang bisa saja jadi juara, tapi kalau seorang pemenang adalah orang yang akan terus menjadi juara dalam situasi dan kondisi apapun gitu ya. Jadi juara itu tidak pasti harus langsung ada pialanya, tapi juara Anda, pemenang Anda memenangi siapa, kondisi apa, kan gitu ya. Karena di setiap situasi kita selalu dituntut untuk bagaimana terus beradaptasi. Tadi Pak Iskandar ada sebutkan adalah beradaptasi dengan cepat. Jadi memang seperti sekarang ini kita lihat semua yang kita hadapi saat sekarang ini, semua dunia juga merasakan bahwasanya tiba-tiba adanya COVID, walaupun sudah 1 tahun ya, tapi efek impact-nya itu sampai sekarang masih terasa, dan kita berharap adalah situasi terus berubah ya. Hari ini ada vaksin, kita nggak tahu setelah vaksin ini apa lagi, kan gitu ya, setelah ini apa lagi, kan gitu. Jadi situasi tak akan terus berubah, tidak akan pernah seperti dulu, dan dari dulu pun kita belajar dari pengalaman, tidak ada yang tidak berubah di dalam dunia ini. Sehingga dalam hal ini yang kita sebutkan pemenang itu adalah masalah mentalitas kita. Jadi situasi apapun kita harus menjadi seorang pemenang untuk diri kita sendiri. Jadi mental dari pemenang itu sangat penting sekali. Mindset dari pemenang itu sangat penting sekali, yaitu kita tetap berkata pada diri kita sendiri, tidak pernah mau menyerah. Apapun kondisinya, kita akan lakukan yang lebih baik lagi. Saya hari ini akan lebih baik dari saya semalam. Nah, dan terus beradaptasi ya. Tadi Pak Iskandar sudah bilang ya, kita harus beradaptasi dengan cepat sekali. Kenapa? Karena everything is changing. Beradaptasi, terus menyesuaikan diri dengan lakukan strategi yang baru. Ya, jadi kalau saya ketemu nasabah kondisi seperti ini tidak bisa goal, dan lakukan lagi strategi yang baru bagaimana supaya bisa masuk, bisa terus perbaiki diri dan terus berinovasi ya. Apalagi saat sekarang ini kalau kita tidak berinovasi itu kita betul-betul ketinggalan, karena perubahan begitu cepat ya. Zaman digital kita sudah harus mulai berubah juga. Tadi ada di-share sama Pak Gani bagaimana kalau kita bisa merekam videonya kemudian kita share, dan itu bisa kita lakukan ya. Itu masalah kreativitas, inovasi kita untuk kita terus beradaptasi. Kemudian bagaimana diri kita itu dengan contoh mental pemenang itu adalah kita berani menerima tantangan, dan yang paling penting adalah kita harus bisa mengalahkan diri sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya, karena tantangan paling besar adalah diri kita sendiri. Nah, saya ingin berpesan adalah
teman-teman jangan takut melakukan kesalahan. Ini penting sekali ya. Jangan takut melakukan kesalahan. Kalau kita selalu takut melakukan kesalahan, kita takut nanti saya jual, tadi contoh Pak Hasan tanya soal investasi ya. Semua orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. NAV akan turun atau naik, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan. Ya, artinya adalah mungkin waktu settingnya kita itu tujuannya untuk apa kan gitu ya. Tapi ternyata mungkin bisa selisih. Tapi teman-teman kita belajar terus ya. Jangan takut melakukan kesalahan. Yang lebih penting yang tadi saya sampaikan juga waktu di chat, yang penting adalah kita bisa belajar dan terus memperbaiki diri kita. Jadi hari ini saya melakukan kesalahan nggak apa-apa. Yang penting adalah kita bukan melakukan kesalahan itu terus-menerus dan berulang. Kita justru bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi justru karena dia pernah melakukan kesalahan dan dia terus belajar menjadi lebih baik. Jadi antara orang yang pintar dengan orang yang melakukan, bedanya cukup jauh ya adalah karena saat dia melakukan kesalahan dan dia terus belajar. Sedangkan kalau kita tidak melakukan apapun, ya baik di situasi yang seperti sekarang atau situasi yang bagus pun, kalau mentalnya bukan mental pemenang, selalu saja ada alasan kan gitu ya. Alasan gak ada COVID ya, tetap ada alasan gitu. Ada COVID ada alasan. Gak ada COVID selesai juga pasti ada alasan. So ini adalah masalah mental ya. Jadi jangan takut melakukan kesalahan. Yang penting kita terus belajar, terus memperbaiki. Dan kalau kita melakukan kesalahan pun kita tetap masih bisa memperbaikinya. Ya, itu pesan dari saya ya teman-teman. Jadikan diri kita adalah sebagai seorang yang punya mental sebagai seorang pemenang ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Gani dan El. Baik, terima kasih sekali Pak Heri. Wow, luar biasa loh Pak Heri ya, luar biasa sekali Pak. Jadi memang jadikan kita menjadi seorang pemenang dan kalahkan diri kita sendiri, karena memang diri kita sendiri itu adalah musuh terbesar kita sebenarnya ya. Saya setuju banget dengan Pak Heri. Thank you so much Pak untuk sharing Bapak yang luar biasa. Dan di sini Bapak Ibu tidak terasa sesi saya pada kesempatan hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Iskandar, Bu Nurni, Pak Ciko, Bu Tio, Pak El juga, dan kepada Bapak Ibu semua di GIM3. Terima kasih sekali. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan tetap jaga semangat Bapak Ibu, jadikan diri Bapak Ibu sebagai pemenang untuk diri Bapak Ibu sendiri, dan lakukan semua aktivitas Bapak Ibu dengan action. Dan saya juga mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian saya tadi ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi 5M Bapak Ibu ya. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak El. Salam sukses. Terima kasih Pak Gani, luar biasa sekali ya. Sebelum kita melanjutkan sesi, saya mewakili teman-teman semua mau terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Gani atas sharingnya. Semoga dari sharing Pak Gani tadi itu bisa merubah mental kita menjadi mental pemenang ke depannya.